Oke, saya share dulu. Ya, sudah muncul, teman-teman? Sudah ya? Oke, kita mulai dulu pada faktor resiko pada bayi dari ibu yang mengalami sifilis dan gonorrea. IMS itu banyak ya, banyak macamnya ya. Salah satunya sifilis. Kemudian yang berikutnya adalah gonorrea, itu yang sering terjadi. Nah, dari definisi, kedua penyakit ini adalah infeksi menular seksual yang dapat ditularkan dari ibu ke bayi, baik selama kehamilan maupun persalinan. Ini pastinya disebabkan oleh bakteri ya, namun berbeda jenis ya. Kalau untuk sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, sedangkan untuk gonorrea disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Kita lanjut pada penyebabnya ya, etiologi dan juga epidemiologinya. Nah, sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang dapat menembus plasenta dan menginfeksi janin. Makanya kenapa tiap ibu hamil itu wajib diperiksa ya, triple eliminasi ya. Triple eliminasi itu diantaranya HIV, hepatitis B, dan sifilis. Karena bakteri ini bisa menembus plasenta dan bisa berdampak negatif pada janin. Ya. Nah, WHO melaporkan lebih dari 1 juta kasus sifilis kongenital terjadi setiap tahun di seluruh dunia, terutama di negara dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Indonesia termasuk yang terbatas, enggak? Nah, kenapa diadakan pemeriksaan wajib ya pada ibu hamil untuk triple eliminasi? Artinya di Indonesia sendiri angkanya masih tinggi, gitu ya. Nah, untuk gonorrea sekarang disebabkan tadi oleh Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui kontak langsung saat persalinan, ya terutama pervaginan, ya persalinan pervaginan. Ini meskipun prevalensinya menurun, ya dengan adanya pemberian konsumsi antibiotik dan adanya pemeriksaan rutin, ini tetap menjadi masalah penyebab utama terjadinya konjungtivitis neonatal. Ya, terjadi peradangan pada konjungtiva bayi, ya warnanya kemerahan, bahkan sampai ada yang mengeluarkan nanah, dan jika tidak ditangani segera bisa menimbulkan infeksi berat bahkan kebutaan. Ya. Nah, kemudian di negara berkembang, berarti termasuk Indonesia ya, prevalensi pada kedua IMS ini masih tinggi. Ya, makanya tadi ada program triple eliminasi ya. Sebagian besar kasusnya tidak terdiagnosis atau tidak ditangani dengan baik. Ini salah satu faktornya adalah kunjungan ANC ya. Kunjungan ANC itu apakah sudah tercapai untuk K1-nya? Nah, itu menjadi bahan evaluasi juga ya. Kita lanjut pada klasifikasi sifilis kongenital. Kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan waktu penularan ya, selama kehamilan melalui plasenta ya. Bisa di trimester 1, 2, ataupun 3, tergantung ibunya ini menularkannya di trimester berapa gitu ya. Jadi tergantung waktu penularan. Kemudian sifilis kongenital awal. Nah, ini dapat terjadi gejala dalam minggu pertama kehidupan. Sedangkan untuk sifilis kongenital tertunda, gejalanya akan muncul ketika usianya sudah di 1 tahun, gitu ya. Jadi bisa segera di minggu pertama gejalanya, bisa juga terjadi 1 tahun
setelah terkena gitu ya. Jadi ini pending ya, 1 tahun baru muncul gejala. Nah, kalau sifilis kongenital awal ini menyebabkan gejala pada minggu pertama. Apa saja? Adanya ruang kulit, kemudian juga terjadi pembesaran hati dan limpa, dan juga gejala neurologis. Ya. Nah, sedangkan pada sifilis kongenital yang tertunda, dia memiliki gejala seperti kerusakan permanen pada tulang, gigi, saraf, dan jantung. Jadi dia membutuhkan waktu ya untuk merusak organ-organ tadi ya, tulang, gigi, saraf, dan jantung. Makanya sifilis ini mengerikan ya ketika terjadi bisa berdampak pada bayi. Nah, di sini terjadi konjungtivitis gonokokus ya, infeksi mata yang dapat menyebabkan kebutaan jika tidak segera diobati. Ya, ini klasifikasi dari gonore. Kalau tadi sifilis kongenital, kalau ini gonore kongenital. Ya. Baik, jadi konjungtivitis gonokokus, kemudian terjadi sepsis ya, infeksi darah yang dapat berakibat fatal. Kemudian pneumonia gonokokus ya, infeksi saluran pernafasan dengan gejalanya batuk dan kesulitan bernafas. Dan berikutnya adalah artritis gonokokus, infeksi pada sendi yang menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit. Nah, efek gonore juga tidak kalah parahnya ya. Tidak hanya konjungtivitis saja, tidak hanya menyerang selaput mata saja, tetapi juga bisa menimbulkan infeksi di sekujur tubuhnya ya, sepsis, kemudian pneumonia, berarti menyerang juga area sistem pernafasan dan juga artritis ya pada sendi-sendi. Gonore sering ditandai dengan konjungtivitis tadi ya, konjungtivitis namun dapat berkembang menjadi infeksi lainnya, gitu ya. Ya, kalau tidak diobati. Maka itu jika ada ibu hamil dengan IMS itu harus segera ditangani ya, supaya tidak tertular ke bayinya. Penularannya lewat mana kalau gonore? Ini bisa kontak langsung pada saat persalinannya melalui cairan ketuban atau kontak dengan mukosa pada saat kelahiran, terutama di area mata ya. Nah, ini patogenesisnya ya. Untuk infeksi bakteri Treponema dan juga Neisseria gonorrhea menginfeksi ibu. Kemudian terjadi transmisi ke janin ya. Terjadi penularan. Bakteri ini kalau kita lihat di gambar bisa menembus sawar plasenta ya. Kalau pada gonore itu bisa kontak tadi ya melalui cairan ketuban, melalui selaput ya, pada saat proses persalinan. Kemudian terjadi kerusakan kerusakan organ yang tadi disebutkan kongenital tertunda. Kemudian juga muncullah gejala-gejala klinis pada bayi, ya kayak ruang kulit tadi ya, seperti itu. Kemudian ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ janin ya, organ bagian dalam lagi ya, jantung, hati, tulang, sistem saraf pusat. Nah, itu bisa diserang juga oleh kedua bakteri ini ya. Nah, ini tanda dan gejala sifilis kongenital awal ya. Kalau untuk yang awal, ruang kulit yang khas ya, bersisik atau ada lesi berbentuk cincin atau cacing. Itu tanda khasnya ya. Kemudian pembesaran hati dan limpa atau hepatosplenomegali, kemudian pembentukan kelenjar getah bening di area tubuh bayi, kemudian masalah dengan gigi dan tulang, kemudian juga ada tanda neurologis seperti ada gangguan perkembangan. Ya, ini akibat dari bakteri sifilis tadi ya.
dari treponema pallidum tadi. Kemudian untuk yang tertunda, kita lihat di gambar di sini ada kerusakan gigi. Seperti apa kerusakan giginya ini ada di gambar ya. Ini yang tertunda. Dia akan muncul di tahun pertama, gitu ya, setelah tahun pertama. Giginya ada tanda Hutchinson, kemudian kelainan tulang, kerusakan saraf, bahkan gangguan pendengaran, ya. Jadi pasti ini akan meningkatkan angka morbiditas ya pada anak tersebut. Kalau untuk pada organ tadi ini juga bisa menyebabkan kerusakan permanen ya. Makanya ini harus segera ditangani sebelum terjadi. Nah, berikut tanda dan gejala gonore congenital. Yang pertama konjungtivitis gonococcus ya. Terjadi infeksi mata, matanya memerah, kemudian keluar nanah, bahkan bisa menyebabkan kebutaan kalau tidak segera diobati. Ya. Kemudian tadi menyerang saluran pernapasan ya, pneumonia gonococcus ya, bayi mengalami gejala seperti batuk dan kesulitan bernafas ya, dyspnea. Kemudian ada juga artritis gonococcus tadi ya, kebakaran dan juga rasa sakit pada sendi dan juga sepsis ya, infeksi darah yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Sepsis, infeksi bisa menyebabkan demam yang tinggi dan akhirnya prognosisnya adalah pada kematian ya. Betul. Kemudian ini faktor resiko ya dan diagnosa banding. Diagnosa banding itu artinya tanda gejalanya mirip-mirip gitu ya dengan apa jadi kita bisa lihat ya. Kalau dari faktor resiko, ibu yang tidak mendapatkan ANC yang tepat ya, atau ibunya sudah mengalami infeksi ya IMS tetapi tidak diobati, nah, itu juga beresiko ya. Kemudian pada persalinan prematur, dia juga beresiko menularkan ya. Kemudian riwayat infeksi menular seksual pada ibu dan tidak melakukan pemeriksaan. Kemudian diagnosa banding sifilis ya. Nah, ini mirip-mirip dengan infeksi virus karena herpes ya. Sedangkan tadi kita sudah mempelajari bahwa ini merupakan infeksi akibat dari bakteri. Ya. Sedangkan kalau herpes itu infeksi karena virus. Ya. Atau misalnya diagnosa banding dari sifilis ini karena nampak misalnya ada kelainan pada tulang dan gigi. Oh, ternyata bukan karena bakteri dari treponema, ternyata ada kelainan genetik, misalnya ada displasia skeletal ya. Artinya ada gangguan, ada pembentukan tulang dan gigi yang tidak normal gitu ya. Ini kasus lainnya ya, displasia skeletal. Jadi bukan karena bakteri treponema tadi. Gitu ya. Jadi kita juga harus mengetahui diagnosa bandingnya. Kemudian untuk yang gonore ini harus dibedakan antara konjungtivitis yang disebabkan oleh treponema maupun yang disebabkan oleh virus ya, virus Chlamydia trachomatis ya, serta infeksi sendi atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri lainnya ya. Bisa juga konjungtivitis bisa terjadi karena virus atau bakteri lainnya. Jadi tidak selalu karena sifilis tadi ya, karena treponema tadi. Jadi harus ditegakkan diagnosanya penyebabnya karena apakah bakteri atau virus. Kemudian kita butuh pemeriksaan lab ya untuk memastikan tadi ya, jangan sampai keliru dalam memberikan diagnosa. Harus dilakukan tes serologi ya untuk sifilis atau tes kultur untuk gonore. Ini penata laksanaannya. Untuk diagnosis dini,
Dilakukan screening pada ibu hamil maupun pada bayi yang ibunya ada riwayat IMS, gitu ya. Lakukan diagnosis dini, kemudian pengobatan yang tepat dengan pemberian antibiotik sesuai jenis infeksi. Dan ini bukan kewenangan bidan ya. Kita lakukan rujukan, gitu ya. Nah, kemudian pemantauan, evaluasi proses pengobatannya. Ibunya harus rutin ya mengonsumsi obat tersebut, kemudian harus kontrol dan lain-lain. Pada kasus sifilis kongenital, biasanya bayi diberikan penisilin ya intravenous selama 10 hari. Kemudian dilakukan pemantauan serologi, ya dicek darahnya untuk memastikan infeksinya sudah tertangani. Sedangkan untuk gonore, bayi yang terinfeksi dikasih salep antibiotik seperti erythromycin. Kemudian uh, kalau infeksinya lebih berat, maka diberikan antibiotik sistemik seperti ceftriaxone, seperti itu ya. Jadi makanya setiap persalinan pada bayi itu wajib diberikan salep mata ya, erythromycin ophthalmic treatment. Nah, kemudian pemantauan berkelanjutan. Ini untuk memastikan tidak ada komplikasi jangka panjang seperti yang tadi disebutkan ya, gangguan pada jantung dan lain-lain ya, tulang, biji, saluran pernapasan seperti itu. Kalau kita lihat dari diagram ini, kita lihat mulai dari warna yang paling tebal ya dan paling gelap, screening prenatal itu sangat penting sekali ya. Yang kedua adalah pengobatan, itu sangat penting sekali. Kemudian profilaksis bayi, ini pemberian obat profilaksis dan juga edukasi. Ya, jadi yang paling penting adalah screening dan juga pengobatan, gitu ya. Oke, materi pertama sudah selesai untuk yang pengelolaan pada bayi dengan riwayat ibunya menderita sifilis dan gonore. Kita lanjut pada materi kedua. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Pas, sementara. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, di akhir ya. Kita lanjut dulu aja. Oke, sekarang kita lanjut pada topik kedua. Ya. Topik kedua tentang ketuban pecah dini ya atau KPD lebih dari 18 jam. Kalau kita lihat dari gambar di sini ada amniotic fluid ya, cairan ketuban. Kemudian terjadi prematur ruptur membranes ya. Selaputnya robek ya, terlalu dini akhirnya terjadi ketuban pecah dini. Nah, KPD ini berlangsung lebih dari 18 jam, dikenal sebagai KPD prolong. Ya. Kondisi ini meningkatkan resiko komplikasi baik bagi ibu maupun bagi bayi, terutama terkait dengan infeksi dan kelahiran prematur. Ya, kebayang kalau misalnya cairan ketubannya sudah keluar, kondisi basah, lembab menjadi media, ya, media bakteri masuk, ya, akhirnya bisa menimbulkan infeksi. Kemudian penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Komplikasinya apa aja? Ya, bisa infeksi, ya, bisa masalah pernafasan pada bayi. Nah, ini kalau terjadi KPD harus dipantau ketat ya, baik pada ibunya maupun pada bayinya. Nah, apa penyebabnya dari KPD lebih dari 18 jam ini? Yang pertama karena sudah terjadi infeksi saluran ketuban. Ya, ketika ketuban pecah, kemungkinan terjadinya infeksi atau namanya korioamnionitis. Ini resikonya akan meningkat seiring dengan kejadian KPD tadi.
Kemudian mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi termasuk bakteri Escherichia coli, ya. Kemudian grup B Streptococcus dan Staphylococcus aureus itu bisa menyerang, ya, ke cairan ketuban yang ada di dalam rahim. Nah, kemudian bisa juga penyebabnya dari penyakit ibu, ya, terutama penyakit sistemik seperti diabetes yang tidak terkontrol, kemudian gangguan pada rahim, ya, dapat berkontribusi juga. Kemudian kalau dari beberapa penelitian atau jurnal, faktor eh, ibunya faktor kebiasaan, ya, ibunya sebagai perokok aktif maupun perokok pasif itu juga bisa memicu terjadinya KPD, gitu ya. Nah, kemudian pada kehamilan sebelumnya ada riwayat KPD ataupun prematur. Nah, biasanya pada kehamilan selanjutnya bisa beresiko terjadi lagi, gitu ya. Resikonya lebih tinggi, walaupun tidak menjamin pasti KPD lagi ya, tetapi resikonya lebih tinggi. Kemudian trauma atau faktor mekanik, misalnya ibunya terjatuh, gitu ya, atau karena faktor cedera tekanan mekanis yang berlebihan. Contohnya pada kehamilan gemeli, gitu ya, atau terjadi over distensi rahim, ya, distensi rahim yang berlebihan, entah itu gemeli atau makrosomia, makanya tadi disebutkan diabetes, ya, diabetes yang tidak terkontrol, itu bisa beresiko menyebabkan KPD. Nah, kemudian epidemiologi dan klasifikasi KPD. Ya, untuk epidemiologi, KPD yang lebih dari 18 jam merupakan salah satu faktor resiko utama untuk kelahiran prematur dan infeksi neonatus. Ini lebih sering ditemukan pada kasus-kasus kehamilan yang prematur atau yang usia kehamilannya sebelum 37 minggu. Kemudian insiden KPD yang lebih lama berhubungan dengan tingkat perawatan prenatal yang tidak memadai dan juga faktor sosial ekonomi ibu, ya. Faktor nutrisi juga mempengaruhi kejadian KPD, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari klasifikasinya. Dari segi klasifikasi ini terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama KPD preterm prolonged atau lebih dari 18 jam. Namanya preterm berarti usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, gitu ya. Lebih beresiko untuk kelahiran prematur dan komplikasi terkait. Nah, yang kedua adalah KPD term prolong, artinya lebih dari 18 jam, tapi usia kehamilannya lebih dari 37 minggu. Ini bisa menyebabkan resiko infeksi dan prolapsus tali pusat. Ya, prolaps tali pusat itu adalah tali pusat menumbung, ya, begitu. Nah, ini patogenesis KPD. Patogenesis KPD yang pertama adalah pecahnya membran ketuban. Ya, membran itu selaput, ya, selaput amnion. Membran yang sudah pecah memberikan jalur bagi mikroorganisme untuk masuk ke dalam rahim. Nah, kemudian terjadilah proses masuk mikroorganisme, kemudian bakteri dari saluran genital dapat naik dan menyebabkan infeksi pada cairan ketuban yang masih tersisa di intrauterin, gitu ya. Nah, kemudian terjadilah peradangan membran ketuban atau mulai ada tanda-tanda infeksi, ya. Terjadi chorioamnionitis. Kita tahu bahwa selaput itu ada dua, ya, selaput chorion dan amnion. Amnion itu bagian fetal, chorion itu bagian maternal, gitu ya. Nah, ini terjadi peradangan di kedua membran tersebut sehingga meningkatkan risiko infeksi saluran kelahiran ibu dan infeksi neonatus. Kemudian terjadi peningkatan tekanan pada rahim yang berpotensi menyebabkan penurunan
oksigen ke janin, sehingga bisa juga dibarengi dengan komplikasi lainnya. Kita lanjut pada tanda gejala dari KPD lebih dari 18 jam. Pertama, pecahnya ketuban, ya. Air ketuban keluar dari vagina dengan warnanya bening, kadang juga bercampur dengan darah, gitu ya. Kemudian bisa jadi dia pecah dalam kondisi belum ada pembukaan dan belum ada mules, belum ada his, ya. Jadi belum ada tanda-tanda persalinan. Makanya kalau kita memberitahu ibu tentang tanda bahaya kehamilan, ya, tidak hanya keluar perdarahan per vagina, nggak hanya itu saja. Tapi bisa jadi keluar cairan yang tiba-tiba dari jalan lahir atau pervaginam yang tidak tertahan, gitu ya, dan jumlahnya banyak, gitu ya. Atau bisa juga rembes juga bisa ya, intinya terus-menerus ya, gitu. Bukan keputihan ya, tetapi ini adalah air ketuban. Kemudian kalau terjadi pada ibu dengan belum ada tanda persalinan, kasus KPD ini juga beresiko ya, karena harus ditunda proses persalinannya, apalagi terjadinya pada preterm gitu ya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan dokter, apakah harus diterminasi atau dilanjutkan kehamilannya. Nah, kemudian gejala infeksi ya, gejalanya ibunya demam, kemudian denyut jantung ibunya meningkat, terjadi peningkatan sel darah putih sebagai salah satu tanda terjadinya infeksi pada tubuh ibu ya. Kalau infeksi ini berkembang, ibu mungkin akan merasakan nyeri atau nggak nyaman ya. Yang semakin lama akan semakin terasa. Nah, pada bayi terjadi gangguan apa saja? Nah, infeksi neonatal seperti adanya perubahan detak jantung atau terjadinya penurunan gerakan janin. Nah, makanya kita selalu mengedukasi ibu ya, tetap dipantau ya gerakan janinnya. Kemudian kalau ibunya demam, itu salah satu tanda bahaya kehamilan ya. Kita harus dipantau gitu ya. Nah, kemudian faktor resiko untuk bayi. Yang pertama adalah gangguan pernafasan. Bisa karena prematur ataupun infeksi. Bayi yang terjadi infeksi kan terjadi gangguan pernafasan ya. Napasannya semakin cepat ya. Nah, kemudian infeksi, resiko sepsis neonatus dan pneumonia. Gitu ya. Kemudian resiko pada eh, sebelum persalinan ya, terjadi prolaps tali rusak yang bisa mengganggu aliran darah ke bayi karena terjepit gitu ya, karena tadi ketubannya udah, setelah ketubannya udah pecah makin turun gitu ya, tali pusatnya ikut turun gitu ya. Nah, kemudian prematuritas ya, ini akan menimbulkan permasalahan pada pertumbuhan dan meningkatkan komplikasi lainnya. Nah, bayi yang terpapar KPD lebih dari 18 jam ini beresiko tinggi mengalami komplikasi ya, yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan ataupun masalah pertumbuhan pada bayinya. Karena tadi resiko infeksinya meningkat sehingga akan mempengaruhi tadi ya gangguan pernafasan ya, sepsis neonatus juga ya. Ini diagnosa banding, artinya tandanya mirip-mirip tapi bukan, kasusnya berbeda ya gitu ya. Apa diagnosis banding dari KPD lebih dari 18 jam? Yang pertama adalah pendarahan pervaginam ya. Pada kasus PAP, pendarahan antepartum, bisa plasenta previa ataupun solusio plasenta atau abruptio plasenta, yang dimana bisa mengeluarkan darah gitu ya, perdarahan. Nah, ini juga bisa jadi diagnosis banding ya. Kalau ketuban pecah kan ketuban warnanya jernih gitu ya, atau disertai dengan darah ya. Kalau disertai dengan darah bisa jadi dia KPD juga atau enggak tadi ya, pendarahan antepartum tingkat lanjut ya. Berikutnya adalah infeksi serviks atau vagina. Nah, ibu yang mengalami infeksi serviks atau vagina atau
vaginitis atau cervicitis yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia atau gonorrhea tadi bisa juga menyebabkan keluaran cairan dari vagina yang mirip dengan ketuban pecah. Jadi ibunya susah membedakan. Nah, makanya kita sebagai bidan kan suka memeriksa ya untuk memastikan ini ketuban atau bukan, atau hanya keputihan gitu ya. Dengan cara menempelkan kertas lakmus ya. Kalau lakmusnya berubah jadi biru, artinya basah, itu bisa jadi ketuban. Tapi kalau tidak, itu bukan ketuban gitu ya. Nah, pada kasus yang disebabkan bakteri Chlamydia atau gonorrhea, itu juga tandanya sama keluaran cairan pervaginal. Kemudian kelainan serviks. Kelainan serviks juga bisa menjadi diagnosis banding ya. Ketuban yang pecah disertai dengan masalah lain pada serviks seperti insufisiensi serviks yang menyebabkan kelahiran prematur ya. Nah, kemudian penata laksananya bagaimana? Yang pertama harus masuk antibiotik ya. Ibunya diberikan antibiotik seperti ampicillin atau erythromycin untuk mencegah infeksi pada ketuban dan pada janinnya. Kemudian juga pemberian kortikosteroid untuk bayi yang ada resiko bakal lahir prematur, gitu ya. Pemberian betamethasone atau dexamethasone ini yang bisa membantu mempercepat kematangan paru-paru pada bayi pada kelahiran prematur karena fungsi pernapasannya belum sempurna ya, sehingga resiko sesak segala macam pada bayi, makanya diberikan obat pematangan paru ya, kortikosteroid. Kemudian obat tokolitik ya seperti nifedipin atau terbutalin untuk menunda kontraksi dan memfasilitasi maturasi paru-paru bayi jika lahir prematur gitu ya. Tokolitik itu sifatnya bertolak belakang dengan uterotonika. Ya, kalau uterotonika bikin mules, bikin kontraksi. Kalau obat tokolitik itu justru menghilangkan kontraksi. Ya. Nah, kemudian pemantauan infeksi, pemantauan suhu tubuh ibu dan tes darah untuk mendeteksi adanya infeksi akibat dari chorioamnionitis tadi ya, peradangan pada selaput chorion maupun amnion. Pada bayinya pemantauan neonatal, ya bayinya perlu dimonitor ketat untuk tanda-tanda infeksi atau stres perinatal, ya disebutnya stres perinatal, termasuk pemeriksaan sepsis, pneumonia, atau gangguan pernapasan. Kemudian dirawat di NICU, ya, neonatal intensive care unit. Bayi yang lahir prematur atau terinfeksi bisa jadi membutuhkan perawatan di NICU dengan termasuk ventilasi mekanik kalau ada gangguan pernapasan dan juga pemberian antibiotik kalau ada terinfeksi ya. Kemudian pemberian surfaktan untuk bayi yang lahirnya prematur. Ini dapat membantu memperbaiki fungsi paru-paru dan mengurangi risiko sindrom gangguan pernafasan. Nah, kalau pada usia kehamilan lebih dari 34 minggu terjadi KPD prolong tadi, ya biasanya dilakukan induksi persalinan jika ibunya tidak mengalami infeksi, gitu ya. Atau bisa juga keputusannya nanti menunda persalinan nih, artinya melanjutkan kehamilan. Tapi harus mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan bayinya juga. Jadi intinya mah harus dirujuk ya, gitu. Karena ini bukan ranahnya bidang. Tapi teman-teman wajib tahu ya gambaran tindakan selanjutnya apa. Kemudian untuk pencegahannya yang pertama pemeriksaan ANC-nya harus betul ya. Screening untuk infeksi, pemeriksaan serviks pada wanita hamil untuk mengidentifikasi faktor resiko. Tapi itu bukan dilakukan oleh kita ya. Kalau untuk area genitalia, kalau sekarang kewenangannya oleh dokter. Kemudian pengobatan infeksi jika terjadi, baik itu infeksi saluran kemih atau infeksi genitalia, ya, dengan antibiotik yang tepat. Karena kalau tidak diobati, bisa resiko ke KPD, jadi nyambung
dari kasus yang pertama tadi bisa nyambung ke KPD. Kemudian edukasi dan pemantauan. Ibu yang memiliki riwayat KPD atau lahir prematur harus dipantau lebih ketat ya untuk ANC-nya, untuk mengidentifikasi kalau terjadi KPD lagi, ya KPD berulang. Begitu. Nah, ini materi tentang KPD ya, jadi ada gambarannya ya untuk kasus KPD. Intinya resikonya lumayan ya, bisa menyebabkan infeksi pada ibu maupun pada janinnya. Jadi keputusannya bisa diterminasi kehamilannya dengan cara induksi, bisa juga dipertahankan dengan berbagai pertimbangan. Ya. Sekarang kita lanjut ke meningitis pada bayi. Ya. Apa itu meningitis? Meningitis itu adalah peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang yang sering disebabkan oleh infeksi. Pokoknya yang belakangnya itis-itis itu peradangan ya, infeksi. Pada bayi, kondisi ini berkembang dengan cepat dan berpotensi mengancam jiwa kalau tidak segera ditangani. Ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang etiologi, epidemiologi, patogenesis, tanda gejala, faktor resiko, diagnosis banding, dan penata laksanaan. Dari segi etiologi atau penyebabnya, ya kenapa bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena bakteri, ya, bisa karena virus, bisa karena jamur, ya. Ini ada nama-namanya ya, nama bakterinya. Untuk nama bakterinya grup B Streptococcus atau GBS, kemudian Escherichia coli, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis, dan Listeria monocytogenes sebagai penyebab utama meningitis bakterial pada bayi. Itu karena bakteri. Kalau pada virus, yang disebabkan virus ya, tadi meningitis akibat dari virus, nama virusnya enterovirus, kemudian herpes simplex, varicella zoster, ya, yang berarti bagian dari torch, gitu ya. Ini penyebab meningitis pada bayi juga akibat dari virus, ya. Kemudian yang diakibatkan dari jamur, yaitu Candida albicans, yang dapat menyebabkan meningitis pada bayi dengan kekebalan tubuh yang lemah, terutama bayi yang prematur atau bayi yang dirawat di perawatan intensif, gitu ya, yang di NICU. Karena jamur juga bisa jadi meningitis ya, jadi ini harus waspada. Nah, kemudian epidemiologinya, dari segi epidemiologi, meningitis merupakan penyebab utama morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas, penyumbang kematian pada bayi. Kemudian insidennya karena bakteri sekitar 0,5 sampai 2 per 1000 kelahiran hidup. Itu dari segi epidemiologi. Kemudian klasifikasinya, dia karena bakteri, virus, jamur. Kalau bakteri itu bentuknya yang lebih parah, terbagi menjadi meningitis neonatal dan meningitis pada bayi lebih tua yang batasannya dari lama hari bayi ya. Yang disebut neonatus itu 0 sampai 28 hari ya. Kalau bayi itu lebih dari 28 hari. Kemudian meningitis viral yang lebih ringan dibandingkan meningitis akibat dari bakteri. Nah, kemudian meningitis jamur terjadi pada bayi dengan sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. Pada prematur, pada bayi yang sedang rawat di NICU, gitu ya, bisa terjadi meningitis. Nah, patogenesisnya pertama terjadi infeksi awal ya, bakteri, virus, atau jamur masuk ke tubuh bayi melalui darah atau saluran persalinan ya, saluran kelahiran. Kemudian penyebaran hematogen terjadi ya. Mikroorganisme menyebar melalui aliran darah menuju sistem saraf pusat. Setelah itu terjadi invasi meninges ya.
patogen mencapai dan menembus sawar darah otak dan menginfeksi meninges ya. Meninges itu bagian yang ada di otak ya. Kemudian respon inflamasi, terjadi respon. Terjadi peradangan pada selaput otak yang menyebabkan gejala klinis meningitis. Nah, tanda gejalanya apa? Ada 6 Bismillah. Yang pertama demam. Demam tinggi atau terkadang hipotermi. Ya, suhu tubuhnya rendah pada bayi baru lahir. Kemudian gejala neurologisnya, bayinya bisa kejang, gangguan tonus otot, itu bisa terjadi. Ya. Kemudian fontanelnya menonjol. Ya, terjadi kekakuan leher atau fontanel besar menonjol pada bayi yang lebih muda atau yang semakin veteran, maka fontanelnya akan lebih menonjol. Kemudian terjadi iritabilitas ya. Bayinya nangis terus ya. Dikasih ASI nggak bisa ya. Kemudian digendong nggak bisa. Intinya terjadi ketidaknyamanan pada tubuh bayi ya gitu. Dengan tandanya bayinya terus-menerus menangis. Kemudian lesu ya. Terjadi penurunan respon pada rangsangan. Biasanya ada gejala juga sulit dibangunkan untuk bayinya ya. Sebentar. Sebentar ya.
Ya, baik, kita lanjutkan, teman-teman. Untuk tanda gejala meningitis ya. Tanda gejala meningitis pada bayi yang pertama demam, kemudian bisa juga terjadi hipotermi ya. Jadi tidak selalu demam. Kemudian juga gejala neurologis, kejang, gangguan tonus pada otot, kemudian terjadi penonjolan pada fontanel, kemudian iritabilitas. Selanjutnya adalah lesu ya, penurunan respon atau rangsangan atau sulit dibangunkan. Kemudian juga gangguan makan ya, penurunan nafsu makan. Itu tanda gejala khas pada meningitis. Kemudian ini faktor resiko pada bayi ya. Yang pertama terjadi prematuritas, bayi yang lahir prematur lebih rentan ya terhadap infeksi meningitis ini. Kemudian bayi BBLR juga sama ya, karena imunnya belum matang ya, sehingga berisiko terjadi meningitis. Kemudian infeksi maternal, infeksi pada ibu baik selama kehamilan maupun persalinan. Kemudian juga prosedur medis yang invasif ya, yang dimana akan terjadi resiko yang lebih tinggi. Misalnya bayinya terjadi asfiksia, kemudian harus dipasang alat segala macam. Nah, itu alat-alat alat-alat tadi yang bisa menjadi media penularan ya, baik oleh bakteri atau virus gitu ya, yang pada penyebab meningitis ya. Kemudian kekebalan tubuh yang lemah pada bayi juga bisa menyebabkan resiko terjadinya meningitis. Nah, ini ada beberapa diagnosis banding ya. Gejala atau tandanya mirip-mirip dengan meningitis, tapi ini kasusnya bukan meningitis ya. Yang pertama ISPA ya. Penyakit yang menyebabkan demam, iritabilitas, tapi tanpa peradangan gitu ya. Nah, gejala pernafasan ini lebih dominan pada batuk, pilek, hidung tersumbat. Gitu ya. Ini mirip-mirip. Jadi ada tanda gejala yang mirip dengan meningitis, tetapi bukan gitu ya. Kemudian sepsis neonatus. Infeksi yang dapat menyebabkan gejala sistemik seperti demam dan lesu, tapi tanpa disertai dengan peradangan spesifik pada otak bayinya ya. Gitu. Tanda-tanda infeksi ini lebih meluas ke seluruh tubuh, tidak hanya pada selaput otak saja ya. Nah, kemudian stroke hemoragik atau terjadi cedera kepala. Bayi yang mengalami cedera kepala ya, atau perdarahan pada area kepala, kondisi menyebabkan peningkatan intrakranial dan gejala neurologis. Nah, namun bukan akibat dari infeksi ya. Kemudian riwayat trauma atau kelainan pembuluh darah biasanya ya. Itu ternyata ada stroke juga pada bayi ya, gitu ya. Akibat pecah pembuluh darah di intrakranial. Kemudian krisis metabolik ya, kondisi seperti hipoglikemi atau gangguan metabolisme yang menyebabkan gejalanya mirip gitu ya. Ini perlu pemeriksaan lab untuk menunjukkan kelainan metabolik spesifik. Nah, ini komplikasi dan juga prognosis ya. 10-20% pada kasus meningitis ini terjadi kematian. Ya, kematian akibat dari bakteri tanpa pengobatan. Ya. 30-50% itu ada sekuel neurologis. Ya, artinya bayinya mengalami uh, komplikasi neurologis. Gitu ya. Nah, kemudian 90% pemulihan penuh ya, jika dilakukan penanganan yang segera dan penanganan yang tepat. Ya, makanya pada bayi dengan meningitis harus segera ditangani. Komplikasi meningitis ya, diantaranya karena hidrosefalus, kemudian gangguan pendengaran, bisa terjadi kejang, kemudian keterlambatan perkembangan. Ini dampaknya ya. Kemudian defisit neurologis. Kalau untuk prognosisnya tergantung pada jenis patogen, kecepatan diagnosis, dan ketepatan penanganan. Ini akan mempengaruhi tadi ya,
eh, progresif dari penyembuhan dan juga terhindar dari sekuel neurologis tadi. Penata laksanaannya yang diakibatkan oleh bakteri ya dari meningitis tadi. Yang pertama antibiotik intravena, diberikan ampicillin, gentamicin atau cefotaxime, digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Harus dimulai segera setelah pengambilan sampel untuk kultur tanpa menunggu hasil kultur. Biasanya kalau kultur suka lama ya, gitu. Jadi itu harus segera diberikan antibiotik. Kemudian terapi antiinflamasi dengan pemberian steroid seperti dexamethasone dapat mengurangi peradangan dan mencegah komplikasi neurologis. Biasanya ini dilakukan sebelum atau bersamaan dengan dosis pertama antibiotik. Kemudian juga terapi suportif, ya pemberian cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi, pengelolaan keseimbangan elektrolit, dan dukungan pernafasan kalau diperlukan. Pemantauan tanda vital yang ketat dan status neurologis itu perlu diobservasi ketat ya. Nah, kemudian penata laksanaan meningitis karena virus dan jamur. Penata laksana utamanya kalau pada kasus meningitis akibat virus yaitu perawatan suportif, kemudian terapi spesifiknya dengan antiviral, pemberian acyclovir untuk herpes simplex, kemudian durasi pengobatan 7-14 hari. Untuk meningitis akibat jamur, penalaksanaan utamanya dengan pemberian obat anti jamur, terapi spesifiknya dengan amphotericin tipe B atau fluconazole, dan pengobatannya durasinya 4-12 minggu. Meningitis karena virus itu lebih ringan biasanya ya, dan perawatannya difokuskan pada penanganan gejala seperti demam atau dehidrasi ya. Untuk meningitis jamur, pengobatan dengan antifungal diperlukan waktunya lebih panjang ya. Kalau 4-12 minggu berarti 1-3 bulan ya. Terutama pada bayi dengan sistem kekebalan tubuhnya yang lemah ya. Ya, demikian untuk penata laksanaan meningitis. Nah, tadi sudah kita bahas ya tentang ibu dengan IMS ya, pengelolaan pada bayinya gimana, kemudian pada kasus KPD lebih dari 18 jam dan juga pada kasus meningitis. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya, Waalaikumsalam. Terus, enggak. Izin Ibu tadi kan meningitis itu bisa terjadi pada bayi dan pada neonatus ya. Nah, jika em, keterlambatan kita sebagai tenaga kesehatan dalam mendiagnosis meningitis itu, apakah akan berdampak em, untuk perkembangan si anak? Ibu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, pastinya berdampak ya. Tadi ada yang disebut dengan sekuel neurologis ya. Artinya nggak sampai ke kematian dengan ada gangguan ya, gangguan pada sarafnya gitu ya. Ada keterlambatan perkembangan, bisa bisa terjadi gangguan pendengaran, kejang atau ada defisit neurologis akhirnya tidak sensitif lagi ya gitu ya, ada pengurangan fungsi saraf gitu. Itu yang ditakutkan gitu ya kalau terlambat melakukan penanganan ya. Ada jejas. Jejas itu artinya ada cacat yang nanti akan terbawa sampai seumur hidup ya, sampai sisa umur hidup anak tersebut gitu ya. Makanya penanganannya harus segera. Makanya tanda bahaya bayi baru lahir salah satunya adalah demam ya. Demamnya itu kan macam-macam penyebabnya ya gitu. Bisa infeksi, bisa lainnya, bisa sebagai salah satu tanda ini gitu ya. Gitu. Makanya harus segera dicek ya kalau misalnya mengalami demam berkepanjangan gitu ya. Kemudian tanda-tanda tadi ya, tanda gejala pada bayi meningitis ya, demam, kemudian ada kejang, gangguan tonus otot, kemudian
Kalau pada bayi bisa terlihat fontanelnya menonjol, kemudian menangis terus-menerus, lesu dan ada gangguan makan, nah itu harus segera dicek ya, cek lab gitu. Gimana Terima terus? kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Yang lainnya ada lagi? Sudah cukup jelas? Bisa ada yang ditanyakan? Nanti saya share materinya ya ke PJ-nya yang dulu saya ya, untuk kelas 3. Ya. Oke, sudah cukup teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau pada KPD tadi ya, untuk mendiagnosa ini KPD bukan ya? Atau ini karena infeksi ya, infeksi area genitalia ibu, gitu ya, bisa IMS, bisa ISK dan lain-lain. Ya intinya untuk memastikan itu ketuban atau bukan, kita cek sederhananya menggunakan tes lakmus ya, untuk menentukan ini KPD bukan ya, ini ketuban bukan yang pecahnya. Apalagi terjadinya pada usia kehamilan yang terlalu muda ya, belum matur ya gitu, masih prematur misalnya gitu, atau tidak ada tanda gejala persalinan tapi ibunya mengeluh keluar air-air gitu ya, terus menerus merembes gitu ya. Nah, cek dulu itu ketuban atau bukan ya. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Ya, saya rasa cukup ya, cukup jelas ya. Nanti silahkan dibaca-baca lagi supaya lebih nempel ya. Nah, ini karena apa? Bakteri, virus, atau jamur, gitu ya. Tanda gejalanya apa? Patogenesisnya gimana? Bisa terjadi hal tersebut. Kemudian penanganan sampai penanganan ya. Penanganannya bagaimana? Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, saya tutup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.